Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah atas terluka akibat tawuran di Taman Sari, Jakarta Barat. Sementara di Cakung, Jakarta Timur, 2 pelajar sekolah kejuruan juga menderita luka senjata tajam akibat tawuran. Seorang pelajar sekolah menengah atas tergeletak di Jalan Kesederhanaan Taman Sari, Jakarta. Korban kritis bersimbah darah dengan kondisi luka senjata tajam. Diduga korban usai terlibat tawuran sesama pelajar di Jalan Gajah Mada, Taman Sari. Korban masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Petugas kepolisian masih memburu pelaku yang hingga kini buron. Tergeletak, ramai warga, si korban tersebut sudah bersimbah darah. Kalau dia bilang hanya dia korban tawuran, makanya saya langsung selaku RT, saya langsung menghampiri di si korban tertepar lah ya. Berapa orang Pak korbannya? Korban saya hanya 1. Pelajar atau gimana? Kejadian sama juga menimpa 2 pelajar kejuruan di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Korban tergeletak dan bersimbah darah. Diduga korban usai terlibat tawuran pada Selasa malam di kawasan Jalan Sentra Primer Pulau Gebang, Jakarta Timur. 2 korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Polisi telah mengamankan 1 senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan 2 pejabat Polri, yakni Kepala Biro Pengamanan Internal Brigjen Hendra Kurniawan, serta Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Penonaktifan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, merupakan tindak lanjut atas gelar perkara kasus kematian Brigadir J di rumah Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Permintaan kuasa hukum Brigadir J untuk otopsi ulang akan dijadwalkan segera setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan terkait rekaman CCTV di lokasi kejadian, saat ini masih dalam pemeriksaan tim khusus investigasi. Biar tim bekerja dulu, tiap update akan kesampaikan. Kenapa? Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua, yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, ya, Kombes Pol Budi Herdi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Herdi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda. Seorang calon kepala desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan di luar rumahnya. Korban ditemukan dengan luka tembak dan luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuh. Warga desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan digegerkan dengan ditemukannya calon kepala desa tewas di luar rumah. Saat ditemukan, kondisi sekujur tubuh korban dipenuhi luka bacok hingga luka tembak. Polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan calon kepala desa yang ditembak dan dibacok orang tak dikenal dengan menurunkan anjing pelacak. Selain menurunkan anjing pelacak, petugas juga melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Telah terjadi tindak pidana di sini, tapi kami sudah mengumpulkan saksi-saksi, mengambil keterangan saksi. Kami juga berkoordinasi dengan Polda Sumsel, unit Jatadras, dan koordinasi juga dengan K9 menurunkan anjing pelacak. Untuk sampai saat ini kami masih mengumpulkan data-data. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah Arpani 53 tahun dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Sementara hingga kini, polisi belum bisa menyimpulkan secara pasti apa motif terbunuhnya calon kepala desa ini. Dari Sumatera Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Polsek Denpasar Selatan, Bali mengamankan terduga pelaku penganiayaan terhadap Naya, bocah 4 tahun. Sebelumnya warga Bali digegerkan dengan sebuah foto yang viral, yaitu ada seorang anak perempuan yang lebam karena dianiaya pacar ibunya. Tim Opsnal Polsek Denpasar Selatan, Bali menangkap pasangan kekasih Dwi Novita Murti alias Novi dan Yohanes Paulus Mani Putra alias Jo.
Keduanya diduga pelaku utama penganiayaan dari seorang bocah berusia 4 tahun yang kini sudah diamankan warga dan petugas. Diketahui Novi adalah ibu kandung korban dan Jo adalah pacar ibunya. Korban ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan di kawasan Sidakarya dan Pasar Selatan dalam kondisi penuh lebam. Tak sampai 1 kali 24 jam, kedua pelaku berhasil ditangkap polisi. Ini adalah pacar dari ibu kandung dari korban. Alasan dari keduanya melakukan perbuatan itu ya? Nah, ini sementara masih kita lakukan interogasi dan nantinya perkara ini kasus ini akan ditangani oleh unit PPH Polres Padang. Sebelumnya, penemuan Naya yang terlantar di kawasan Jalan Sidakarya dan Pasar Selatan beredar luas di media sosial hingga akhirnya tim BPBD Kota Denpasar mengevakuasinya ke UGD RSUD Wangaya pada Selasa malam. Nah, ini ditemukan adanya patah ya, tulang paha dan atas dan juga lebam di daerah kepala ya. Dan juga ada bekas-bekas luka ya, bekas luka lama kayak di badan, di telinga dan di. Korban kini mendapatkan perawatan dan rencananya akan menjalani penanganan patah tulang paha. Polisi pun tengah mendalami motif dari penganiayaan ini. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pelajar dikeroyok kakak kelasnya di hari pertama masuk sekolah. Akibatnya korban menderita luka serius di bagian kaki yang membuat korban tidak bisa berjalan. Sungguh naas nasib A, seorang pelajar kelas 1 di salah satu SMP di kota Jambi. Saat hari pertama masuk sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah, ia dikeroyok oleh kakak kelasnya. Berdasarkan keterangan orang tua korban, sebelum pengeroyokan terjadi, A sempat disuruh berkelahi oleh kakak kelasnya dan ia menolak. Tidak hanya itu, ia juga diminta untuk menyerahkan uang yang dimilikinya. Akibat peristiwa ini, korban menderita retak di bagian telapak kaki serta kelingking jari kaki tergeser. Sementara itu, kepala sekolah membantah adanya pengeroyokan dan pemalakan oleh pelajar. Dia menambahkan orang tua korban dan orang tua diduga pelaku telah sepakat untuk berdamai. Tidak ada namanya pengeroyokan, tapi yang ada itu, ini dari awal situ itu perselisihan antara siswa kelas 7, antara dia dengan dia lah, ya satu kelas, anak-anak kita, semuanya sudah teken perdamaian. Kini korban sulit untuk berjalan dan terpaksa diliburkan, tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kronologi dan kondisi terkini dari anak yang dianiaya dan dipalak kakak kelasnya, sudah bersama kami ayah korban langsung dari kota Jambi, dan untuk nama kami samarkan karena korban masih di bawah umur. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Mas. Baik, Bapak, kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa anak Bapak ini, dan bisa diceritakan, Pak, sebenarnya kronologi awalnya seperti apa sehingga anak Anda dibully oleh kakak kelasnya? Ya, terima kasih, Mas. Ketika awal masuk sekolah pembelajaran baru, anak saya ketemu teman sejawatnya yang terkenal. Melihat dari lingkungan baru hari ini, anak saya, dia terheran dan berkomunikasi bersama temannya bahwa yang masuk di tahun ini pada kecil-kecil semua. Kalau istilah hari ini kan bocil. Komunikasi yang dilakukan anak saya bersama teman yang dikenalnya bukan maksud untuk menyinggung atau perasaan yang lain. Cuman ketika ada anak yang baru masuk juga itu mendengarnya merasa tersinggung. Dan esoknya anak yang tersinggung itu mengadu kepada kakak kelasnya
Dan kemudian anak saya dipanggil bersama kakak kelasnya dan dikerumunin. Dan kakak kelasnya juga meminta uang dan memprovokasi anak saya agar berkelahi sama anak yang tersinggung itu. Lantaran anak saya menolak dan entah apa kejadian selanjutnya, terjadi pemukulan dari belakang dan terus berantai. Seingat memori anak hari itu, karena ini dalam situasi kalap yang terekam dalam memori kolektif dia, ada terjadi pemukulan sekitar 3 orang. Oke. Pak, berarti pada saat kejadian terjadi di dalam kelas? Di dalam lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah? Iya, di dalam lingkungan sekolah, Mbak. Untuk kondisi keadaan anak Bapak sekarang seperti apa? Kondisi anak saya waktu awal pertama ya mengalami sedikit pertama mentalnya, terus ada mengalami trauma, selain cedera fisik ya Pak, cedera di itu juga Mbak. Dan kemarin juga sudah proses pengobatan, ya kan, di pengobatan dan masih harus melakukan tahapan-tahapan lainnya seperti terapi dan segala macam untuk tindakan medisnya, Mbak. Kasus ini akan dibawa ke ranah hukum, Pak, atau hanya berdamai dengan keluarga pelaku? Kemarin, Pak, karena informasi awalnya kita kurang lengkap dari pihak sekolah. Sewaktu kita ingin melakukan pengobatan ke rumah sakit, anak saya menceritakan peristiwa yang terjadi. Nah, kita sontak terkejut, Pak ya. Tidak sama dengan informasi awal. Jadi kita langsung hari itu melakukan pelaporan, Pak, ke kepolisian. Baik. Ya, Pak. Berarti saat ini apakah sudah mengajukan laporan ke polisi atau baru akan? Sudah mengajukan laporan ke polisian dan hari itu juga besoknya kita dimediasikan sama pihak keluarga dan hadir juga dari pihak Dinas Pendidikan Kota dan juga dihadiri sama Kamtibmas. Dan akhirnya ya yang dihadiri sama istri saya. Oke. Mbak, jadi akhirnya kita dapat kesepakatan di waktu itu untuk musyawarah secara keluarga. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga kondisi anak Bapak ini semakin cepat pulih dan bisa menemukan jalan tengah untuk mendapatkan keadilan. Terima kasih banyak Bapak. Pemirsa, terlilit utang belasan juta. Seorang wanita di Jakarta Utara tega menjual keponakannya yang masih berusia 8 bulan seharga 30 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.